Halo pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya di channel Mang Adun. Dan seperti biasa, ini Mang Adun baru pulang lembur. Dan seperti biasa juga, kita sebelum memulai pembahasan selalu untuk saling mendoakan ya pioners dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, lancar rezeki, terus ya ngalir. Yang penting kita mau berusaha dan berkah ya, walaupun sedikit tapi cukup, bahkan bisa bertambah. Amin. Oke, ini Mang Adun udah save informasi ini dari beberapa hari yang lalu ya. Ada pembahasan yang menurut Mang Adun cukup seru ya gitu. Jadi antara Pak Dimas Nawawi dan Jojo Pai ya, seperti itu. Ini featuring lagi aja. Oke, kita langsung aja OTW ke pembahasannya. Saudaraku yang terkasih, Jojo, saya ingin sedikit melengkapi artikel bagus Anda. Fiat ke Pai bukanlah jual beli, melainkan pertukaran, karena keduanya adalah mata uang. Tingginya nilai Pai tidak menjadi masalah. Sebagai gambaran, jika suatu perusahaan mempunyai uang fiat sebesar 314,159 dolar dan pada saat itu pada saat itu bernilai 1 Pai juga ya 314,159 dolar, maka perusahaan akan mendapatkan 1 Pai dari penukaran. Jika nilai 1 Pai 100 sejuta malah ya, sejuta dolar, dan perusahaan ingin menukarkan seluruh uang fiatnya sebesar 314,159 dolar dengan Pai, maka akan mendapatkan 0,314159 Pai. Padahal jumlah Pai berbeda. Aset perusahaan di fiat masih sama 314,159 dolar. Walaupun kita hanya punya uang fiat misalkan 10 dolar, bisa ditukar dengan 0,000313 Pai. Jadi di sini maksudnya ya penggambaran bagi perusahaan yang ingin kalau misalkan bertukar ya antara uang fiatnya dan Pai, itu seperti itu. Jadi tidak peduli berapapun nilainya ya, selama masih ada uangnya, bahkan 10 dolar pun itu bisa ya mendapatkan Pai, seperti itu. Pertanyaan, siapa yang mampu membeli Pai dengan nilai tinggi? Kan 314,159 Pai itu dolar maksudnya di open market. Salah. Tukarkan uang fiat Anda ke Pai sesuai dengan kemampuan uang fiat Anda. 1 Pai sama dengan 314,159 dolar adalah nilai patokannya. 10 dolar uang fiat, Anda akan mendapatkan 0,000313 Pai. Terus 5 dolar uang fiat Anda akan mendapatkan 0,00001592 Pai. Berapapun jumlahnya uang fiat yang Anda miliki, Anda dapat menukarnya dengan Pai. Kesimpulan, fiat ke Pai atau Pai ke fiat adalah pertukaran. Siapapun mampu menukar fiat ke Pai sesuai kemampuan fiat masing-masing individu. Semua orang bisa menukar uang, tak semua orang bisa membeli. Oke, jadi intinya karena apa? Di sini pembahasannya Pai adalah mata uang ya. Disimpulkannya seperti itu. Salam hormat katanya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang sama Pak Jojo ini ya. Tapi untuk sebelumnya kita coba terjemahkan dulu. Ada yang di kolom merah itu. Mang Adun juga penasaran, pengen tahu, belum ya Mang Adun melihatnya atau menerjemahkannya. Di sini dan pemasok baru juga mungkin akan kesulitan mengaksesnya karena keterbatasan dana dan tidak dapat membeli Pai untuk bergabung dengan ekosistem Pai. Oke, jadi itu clue-nya ya. Di sini bisa dikatakan Pak Jojo ya mencoba berspekulasi bahwasanya pemasok baru gitu kan juga mungkin akan kesulitan mengaksesnya atau menukarnya dengan Pai. Karena apa? Karena minimnya dana yang dimiliki, seperti itu. Nah, terus dilengkapi atau diklarifikasi oleh Pak Dimas ya.
seperti itu bisa, walaupun hanya kita punya $5 saja ya. Oke, maka ada baiknya kita baca langsung juga artikel dari Jojo Pay di sini ya. Mang Adun juga belum baca, jadi kita bisa baca sama-sama. Oke. Di sini kita terjemahkan. Pay Network. Nilai Pay akan membuat Anda menyesal menjual dengan harga pasar gelap. Berapa harga pasar gelap? Pengen ketawa Mang Adun ya. Kalau tahu harga pasar gelap itu, udahlah, malas juga bahasnya. Jadi kita langsung aja OTW ke pembahasan dari Jojo Pay ini ya. Halo semuanya, saya berbagi analisis dari seorang pioner lama setelah membaca postingan Ibu Dorisin yang baru-baru ini saya bagikan. Silahkan baca di bawah ini. Halo hadirin sekalian, saya harap hari Anda menyenangkan. Amin. Tonggak peluncuran mainnet akan segera tiba. Waktu terus menghitung mundur hari demi hari mengenai nilai Pay. Kita semua sangat ingin mengetahuinya. Yes, betul banget ya. Pioner juga sama, Mang Adun juga sama. Ini penting untuk memahami bahwa nilai Pay tidak akan sekecil yang dipikirkan sebagian orang. Ya, itu sebagian orang memikirkannya gak bakal mahal, katanya kayak gitu kan, gak bakal tinggi nilainya. Ya ini kayaknya bakal seru nih kayaknya pembahasan nih. Karena udah masuk ke ya spekulasi lah ya. Tapi di sini mungkin Pak Jojo itu sendiri seperti biasa ya, mengenai riset dan pengetahuannya itu langsung coba untuk membahas masalah ini. Jadi ada dasar-dasarnya. Oke, kita lanjutkan di situ. Hanya beberapa dolar. Oke ya, nilainya kata sebagian orang itu. Kita perlu menyadari bahwa tujuan proyek ini, tujuan Dr. Nicholas adalah miliaran pengguna yang pada akhirnya akan mencapai 8 miliar pengguna secara global di masa depan. Untuk menarik miliaran pengguna, nilai Pay harus cukup menarik bagi pengguna baru. Betul ya. Kalau kalau nilai Pay-nya rendah, siapa yang mau? Itu logis banget menurut Mang Adun ya, gitu. Jadi setelah peluncuran mainnet, saya tidak bisa mengatakan nilai GCP sebesar 314.159 US dollar, tetapi nilai Pay setidaknya harus cukup tinggi untuk memastikan banyak orang bergabung. Jadi berapa nilai yang cukup? Nah, ini kan cuman berspekulasi atau asumsi saja ya, seperti itu. Oke, terus di sini kita lanjutkan. Jika Pay dihargai di bawah $100, nah ini ya, ini yang mungkin dari lama Mang Adun juga penasaran ya tentang pembahasan masalah ini dan pengen tahu gitu loh, rincian atau faktor-faktor gitu kan, terus penyebab akibat kan gitu dari terbentuknya nilai Pay. Oke. Jika Pay dihargai di bawah $100 US, angka tersebut terlalu rendah. $100 itu cuman 1.500.000-an lah ya, kalau nggak salah. Terus katanya terlalu rendah nih kata Pak Jojo untuk menarik banyak pengguna global. Tidak mungkin seperti itu. Kita perlu memeriksa tingkat pendapatan di negara-negara maju dengan Google. Pada tahun 2024, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, situasinya akan semakin memburuk. Apakah ini akan menarik banyak pengguna dan mereka tidak akan memperhatikan Pay jika nilainya rendah? Bener banget ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini hal penting lain adalah dengan miliaran pengguna, penambangan Pay akan menjadi lebih sulit dengan level yang jauh lebih kecil dibandingkan sekarang. Ini akan seperti menambang Bitcoin sekarang, sangat sulit. Dengan miliaran pengguna, jumlah Pay akan sangat langka untuk beredar di perekonomian Pay. Banyak ahli, ya di sini ya, yang menganalisis nilai Pay dan menyatakan bahwa nilainya tidak akan rendah. Jika rendah, maka akan merusak ekosistem Pay dan proyek akan gagal. Oke, jika terlalu tinggi, nah ini
apa ya, real. Mang Adun tuh lebih suka seperti itu. Jadi ketika istilahnya kita bisa berspekulasi tinggi gitu kan, tapi ada juga bisa dikatakan bandingan dari spekulasi tersebut gitu. Itu bagus. Jadi supaya kita bisa belajar tuh hanya bukan dari satu sisi saja. Oke ya. Kita lanjutkan di jika terlalu tinggi ya. Pengguna dan pemasok baru juga mungkin akan kesulitan mengaksesnya karena keterbatasan dana dan tidak dapat membeli Pi untuk bergabung dengan ekosistem Pi. Ini nih ya, pas di clue yang sini ini dilengkapi oleh Pak Dimas ya, seperti itu. Tapi menurut Mang Adun, apa yang disampaikan oleh Pak Dimas di sini ya, ini sangat logis, sangat banget logis ya. Karena apa? Kalau pengguna baru dinyatakan sama Pak Jojo itu tidak bisa bergabung dengan ekosistem Pi karena keterbatasan dana ya, itu tanda kutip ya, menurut Pak Dimas bisa dikatakan kurang efisien ya. Itu karena apa? Karena masuk akal banget. Jadi kalau misalkan pengguna baru pengen ya itu mengkonvert atau merubah atau bertukar antara uang fiat dengan Pi, itu sangat bisa. Ya, Mang Adun tambahkan di sini, sok-sokan Mang Adun, tapi bukan sok-sokan Mang Adun ya, karena kan saking seringnya belajar lah seperti itu ya, seringnya belajar. Karena ini juga sebelumnya mungkin udah dibahas sama Pak Dimas, tapi Mang Adun juga tambahkan lagi gitu ya untuk melengkapi artikel Pak Dimas dan Pak Jojo ini. Jadi ya logis, karena gini, misalkan ya Mang Adun punya temen, nah itu aja ya, teman Mang Adun nih pengen gabung atau belanja di marketplace yang ekosistem Pi. Kita sebut saja misalkan apa ya, yang menggunakan pembayaran Pi ya, misalkan Mang Adun ingat ke Radio For Us ya. Radio For Us tuh kan menggunakan Pi. Gue pengen juga dong gitu kan denger Radio For Us tuh, katanya sih kabarnya musiknya bagus-bagus dan terupdate gitu kan. Dan itu kan ekosistem Pi. Gimana sih caranya gitu kan? Nah, kebetulan menggunakan harga GCP kan sudah jelas ya, namanya pemenang hackathon ya Radio For Us itu. Jadi oke, bisa gitu kan. Terus gimana? Gue cuman punya uang $5 nih gitu. Atau kalau diuangkan ya $10 itu kalau tidak salah 100 kisaran ya, kisaran $10 maksudnya $10 itu kisaran 150.000. Berarti kalau misalkan $5 itu kan 75.000. Nggak ada cepet-cepet acan lah kalau bahasa Jermannya ya. Oke, 75.000 bisa kok gitu kan. Karena apa? Tarifnya nih murah banget Radio For Us. Nah, jadi ya udah sini tuh misalkan gitu kan, ini dia pengguna baru nih. Dan menurut kabar yang dulu pernah Mang Adun bahas juga waktu wawancara Dr. Nicholas Kokalis, ketika ditanyakan apakah menggunakan node atau HP ya, itu sempat ada bahasa bahwasanya menggunakan HP. Karena apa? HP itu kata Dr. Nicholas Kokalis dalam sebuah wawancara yang itu udah lama banget, udah nggak pernah ada yang nonton lah video itu ya. Itu katanya ya, itu tren masa depan, kata Dr. Nicholas Kokalis seperti itu. Dan tapi kalau misalkan seperti yang dibahas oleh Pak Jojo, semakin banyaknya nanti miliaran pengguna, otomatis akan semakin sulit seperti Bitcoin. Nah, karena ini masih bisa ditambang menggunakan HP, dan kita tahu open mainnet itu disebut lama. Iya, cuman 6 bulan lagi, misalkan kalau 2024 ya, sesuai dengan prediksi Picor Team atau keinginan Picor Team ya. Nah, terus kalau misalkan udah 6 bulan itu anggaplah sebentar ya. Menurut Mang Adun itu tingkat penambangannya itu belum parah-parah banget, belum susah-susah banget gitu loh. Apalagi mengingat ya KYC yang banyak akun gitu kan, yang nantinya akan dibakar dan untuk bisa ditambang lagi oleh pengguna baru gitu kan, maka pasokan Pi-nya
akan bertambah kalau misalkan ada hitung-hitungannya atau ada rinciannya ya gitu. Sejauh ini Mang Adun belum mendapatkan rincian itu. Ini cuman menghubungkan antara pasokan pai yang dibakar oleh Pikor Team dari akun-akun palsu atau mungkin juga akun-akun penipuan dan sebagainya ya. Nah itu kan misalkan yang tadinya 100 miliar ini misalkan aja ya, terus yang sekarang itu bisa ditambang, ini misalkan aja Mang Adun kan karena belum update lagi soal rinciannya ya. Misalkan ini yang beredar ya pai itu kisaran 5 miliar ya kan, atau banyak lah ya. Kalau soal itu mah Mang Adun kurang tahu, tapi ini buat contoh saja ya. Misalkan dari 100 miliar itu ya 50 miliar lah anggap ya beredar di Pioners itu kan, terus 50 miliarnya lagi dibagi-bagi di Core Team. Nah yang 50 miliar itu dibagi lagi nyebar di Pioners karena ada pembakaran. Yang Pioner asli itu contoh ya, misalkan hanya ada 20 miliar yang beredar, 30 miliarnya lagi mana Mang? Yaitu yang akun palsu, akun cloningan, para penipu dan kabarnya para penyerok seperti itu ya, itu akan dibakar ketika tidak bisa melewati KYC. Oke, nah sehingga yang tadinya pai beredar di Pioners itu yang banyak beredar di akun palsu 30 miliar itu, akun Pioner sejati 20 miliar, sehingga itu akan dibalikan lagi ya untuk bisa ditambang yang 30 miliar tadi. Nah, menurut Mang Adun ini spekulasi aja ya, melengkapi soal ini gitu. Itu nanti akan bisa ditambang lagi sama pengguna baru. Kenapa Mang Adun katakan nanti walaupun setelah open mainnet, dan kata Dr. Nicholas Kokalis ya, itu dulu pembahasannya seperti itu, tren masa depannya masih pakai ponsel ya, nggak tahu kalau misalkan 10 atau 20 tahun kemudian gitu loh. Ini kan Mang Adun bicaranya hanya setelah open mainnet ya. Jadi pengguna baru masih bisa menggunakan ponsel. Nah kebetulan kembali ke teman Mang Adun ya sambil ngopi aja sama Mang Adun ya gitu. Oke. Jadi kan karena dia sudah download aplikasi Pai, udah bisa migrasi seperti itu ya. Pokoknya udah bisa menggunakan Pai-nya. Nah, akhirnya dia sampai bisa mendengarkan di Radio For Us hanya dengan bisa dikatakan 75.000 dan awet 75.000 itu. Anggap saja kita beli kuota ya. Nah, Pai-nya itu bisa dipakai digunakan untuk mendengarkan Radio For Us itu ya. Bisa dipahami ya, Pioners, masalah di sini yaitu yang dikatakan pengguna baru akan kesulitan mengaksesnya karena keterbatasan dana. Oke, ya. Kita belajar aja, Mang Adun juga sama belajar. Lanjut ya. Lantas, berapa harga Pai yang mencukupi? Kita masih harus menunggu pendekatan dari tim inti Pai. Setelah acara Pipes, kita mungkin melihat nilai Pai diwakili secara global dengan harga GCP 314159 US dollar yang terpadu dan stabil. Akankah hal ini tercapai? Jika demikian, maka yang terbaik adalah memastikan kelancaran sirkulasi perekonomian global tanpa khawatir akan kekurangan modal. Oke, kita lanjut. Sekarang ya, di sini kan ada istilah modal nih. Kita dulu deh, balik dulu ke situ. Takutnya khawatir. Mang Adun juga agak mentok ya. Cuman coba kita telaah ya di sini. Jika demikian maka akan terbaik, maksudnya maka yang terbaik adalah memastikan kelancaran sirkulasi perekonomian global tanpa khawatir akan kekurangan modal. Modal di sini ya mungkin ya, ini mungkin aja sih yang dimaksud dengan pasokan Pai dan barang dan jasa. Seperti itu ya. Itu, dan termasuk Pioners yang menggunakan GCP untuk transaksinya. Karena di situ Mang Adun melihat ada diksi kelancaran sirkulasi, yaitu tentunya ya menghubungkan antara jaringan, ekosistem, Pioners, komunitas, dan harga GCP itu sendiri. Sekarang saya mengundang Anda untuk membaca artikel dari Pioner Konsensus Global GCP 314159 US dollar untuk memahami lebih jauh tentang nilai Pai. Mengapa tidak bisa serendah yang dipikirkan banyak orang dan disimpan, dan simpan aset Anda. Jangan pernah menjual dengan harga pasar gelap di Vietnam. Biayanya 8.000, anggaplah ya 8.000 rupiah.
Anda akan menyesalinya seumur hidup. Pesan Ibu Dorisin kepada semua orang, siapa yang akan membeli pai dari kami seharga 314159 US dollar saat open mainnet? Beberapa pioner mempertanyakan mengapa orang mau membayar 314159 US dollar untuk pioner ketika mereka bisa menambang pai sendiri. Mereka berpendapat inilah mengapa pai tidak bisa bernilai 31,159 US dollar. Oke, ini seru nih. Jadi bolak-balik antara twist yang tadi Mang Adun sampaikan bahwasanya kita kembali ke, atau apa sih namanya disebutnya, tren masa depannya dengan ponsel gitu kan. Sementara di sini dikatakan bagaimana bisa gitu kan orang membeli atau menukarnya dengan pai gitu kan. Ini diklarifikasi, mungkin ini juga salah satunya ya yang sama Pak Dimas seperti itu gitu. Ini kan Pak Jojo juga namanya sama-sama manusia lah ya, ada kekurangan ada kelebihannya, wajar gitu kan. Ini kan pembahasannya Pak Jojo dan katanya ini dari pioner, membaca artikel dari pioner konsensus seperti itu. Dan kita akan melihat ya kelanjutannya. Jadi kalau misalkan bisa ditambang sendiri, kenapa harus menukarnya dengan uang fiat dan sebagainya ya, gitu loh. Jadi oke, kita akan akan masuk di pai. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai mata uang pembayaran, bukan untuk perdagangan dengan fiat. Itu jelas ya. Jika pai berhasil diterapkan pada harga yang dinyatakan oleh beberapa pioner, misalkan 31,4 US dollar atau 314 US dollar berdasarkan tingkat penambangan saat ini sebesar 6,48 pai per bulan. Nah, di sini ini apa ya, dari kata Pak Jojo, Mang Adun tidak bisa mengiyakan karena ini kan bisa tingkat penambangan itu bisa nurun bisa naiknya kan, gimana referral gitu kan, banyak lah yang menyebabkan misalkan menggunakan node. Ini kita anggap secara standar saja, satu bulannya itu berarti ini 6,48, anggaplah 6 lah ya, pai per bulan. Dan dengan asumsi lebih banyak pioner dan penambangan aktif, maksudnya dan penambang aktif yang bergabung, laju penambangan akan melambat down, akan turun ya, akan lambat. Misalkan dibutuhkan 1 bulan untuk menambang 1 pai. Nah, itu kan yang tadinya diperkirakan 6 ya, itu hitungannya 6 pai per bulan. Ini kalau misalkan semakin banyak yang bergabung, maka 1 bulan itu bisa hanya untuk 1 pai, yang berarti 12 pai dalam 1 tahun. Jika harga 31,4 US dollar, Anda hanya akan memperoleh 376,8 US dollar dalam 1 tahun, atau bahkan kurang, turun menjadi 37,68 US dollar dalam 1 tahun, setara dengan 1 jam kerja. Murah sekali. Apakah menurut Anda pai masih dapat menarik lebih banyak penambang untuk menjadi karakteristik mata uang yang terdistribusi? Asli ini pembahasan seru banget kalau kata Mang Adun ya. Jadi maksudnya Pak Jojo di paragraf yang ini ya, penyebab dari kenapa pai itu harus tinggi nilainya, karena kan tingkat penambangan itu kalau misalkan semakin turun ya, logika gitu loh, selama 1 tahun kita misalkan di sini disebutkan hanya mendapatkan 12 pai. Oke, sementara itu dinyatakan sama Pak Jojo hanya 37,68 US dollar dalam 1 tahun. Itu sama dengan 1 jam kerja. Ya, kita anggaplah 38 itu kan nggak sampai 100 dolar acan ya gitu loh. Bahkan nggak sampai 50 dolar. Oke, 50 dolar ya kisaran berarti 750.000 gitu kan. Nah, oke. Siapa yang mau 1 tahun 750.000? Asik ini ya. Oke, terus di sini dikatakan lagi, apakah menurut Anda pai masih dapat menarik? Ya enggak lah, enggak bakalan kalau harganya diperkirakan sama banyak orang itu segitu. Ya iyalah, nggak bakal menarik ya, cuman 750.000 setahun perkiraannya gitu kan. Mendingan kerja apa kek, tidur lah. Kalau misalkan lebih apa ya, diperinci lagi gitu kan,
1 tahun 750.000. Anggaplah berarti kalau misalkan hitungan 10 bulan ya, berarti 750.000 diambil 10 bulan atau diambil 10 itu cuman berarti 1 bulannya itu 75.000. Ada? Nggak ada ya. Oke, itu nggak mungkin terjadi kata Pak Jojo ya. Nggak bakal ada peminat kalau seperti itu. 1 bulan 75.000. Penting untuk dipahami bahwa bisnis dan organisasi akan membeli pie dari kami ketika kami mencapai tahap open mainnet karena mereka membutuhkan blockchain kami. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Untuk menjadi pengguna di blockchain kami, mereka harus melakukan setidaknya 10.000 atau 100.000 pie jika harganya hanya betul banget ini 31,4 US dollar atau 314 US dollar berdasarkan tingkat penambangan saat ini sebesar 12 pie per tahun. Bisnis perlu menambang selama sekitar 83 hingga 833 tahun untuk mendapatkan 10.000 hingga 100.000. Wow, hal ini tidak praktis. Jadi kemungkinan besar mereka akan membeli pie dari kami jika pie mencapai harga GCP yang stabil sebesar betul banget ya. Ini benar banget loh. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan tadi mereka memprediksikan dengan harga murah seperti itu, dia daripada nambang lama-lama ya kan, itu loh. Karena apa? Semakin ditambang gitu kan, pie akan semakin turun. Dan kenapa waktu itu sempat ada bahasa entah itu dari Dr. Nicholas atau dari Dr. Cheng bahwasanya GCP itu harga awal, karena akan semakin sulit ditambang itu pie akan semakin meningkat. Bisa jadi gitu loh, karena semakin banyak pioners yang mempertahankannya ketika sudah tahu harganya nilainya tinggi. Oke ya. Ini seru. Saat open mainnet pelaku bisnis tidak akan merasa membeli pie itu mahal karena 1 pie akan memiliki daya beli sebesar 314,159 US dollar. Saat ini sepertinya mereka hanya sekedar mentransfer uang dari kantong kiri ke kantong kanan. Ketika harga pie adalah 314,159 US dollar, bisnis hanya perlu meminjamkan 10 pie atau 100 pie, bukan 10.000 atau 100.000 pie, tapi bahkan 10 pie. Bisnis akan membeli daripada dalam setahun karena waktu dalam bisnis sangat penting. Oh iya itu dia ya alasannya. Maksudnya di sini jelas ya, daripada misalkan mereka harus karena maksudnya gitu, dengan harga yang 314.159 itu kan jadi nggak bisa dikatakan, kalau Mang Adun katakan nggak bisa ya. Karena apa? Wong siapa juga yang mau meminjamkan sampai 10.000, 100.000 pie gitu. Di sini 10 aja, 100 aja udah wah banget gitu loh. Pie gitu kan, bisnis akan membeli daripada dalam setahun gitu. Karena waktu dalam bisnis sangat penting. Ini benar banget ya. Sekarang mari kita lihat angka perdagangan internasional. Saya mengutip pidato saya di konferensi Twitter bulan Juni tahun lalu sebagai berikut. Nah, sedikit demi sedikit Jojo mulai terungkap nih siapa nih. Jadi beliau sampai dikatakan ini mengutip pidato di konferensi. Konferensi itu kan yang sering dilakukan oleh Dorisin atau banyak ya gitu loh, banyak duta GCP, tapi entah ini konferensi apa juga tidak disebutkan, masih bersembunyi beliau ya. Oke, bulan Juni tahun lalu sebagai berikut. Menurut ini beliau berarti ini perdagangan internasional. Iya. Berarti beliau tuh aktif bisa dikatakan gitu kan di oke lah kita anggap secara global dalam hal perekonomian. Jadi ahli ekonomi itu ya, atau ekonom gitu, dan mata uang. Oke, beliau tertarik dengan pie. Nah, makanya menggabungkan spekulasi dengan banyak banget ya gitu pembahasan, yaitu karena beliau memang berpengalaman
dalam hal ekonomi gitu, atau mata uang, atau segala sesuatu yang menjadi daya tarik di era digital ini ya. Oke, Mang Adun paham. Oke, saya mengutip pidato saya di konferensi Twitter bulan Juni tahun lalu sebagai berikut. Menurut data BIS ya, nah ini BIS sering kita dengar ya, dari Bank For International Settlement 2 hari lalu, rata-rata volume perdagangan harian pasar falas internasional adalah 6 hingga 11 triliun. Wow, gila. Harian loh itu loh. Perdagangan harian pasar falas internasional adalah 6 hingga 11 triliun US dollar. Jika satu pai bernilai 1000 US dollar, maka dibutuhkan 6 hingga 11 miliar pai. Jika satu pai bernilai 10.000 US dollar, maka dibutuhkan 0,6 hingga 1,1 miliar pai. Jika harganya 100.000 US dollar, maka dibutuhkan 60 hingga 110 juta pai. Jika harganya 314,159 dolar, maka dibutuhkan 19,8 hingga 35,4 juta pai. Oke, perputaran yang dibahas di sini ya. Saat ini kami hanya memiliki 805 juta pai. Oke, di situ ya jelas yang tersedia. Oleh karena itu, harga pertukaran awal pai perlu dinaikkan menjadi setidaknya 314,159 US dollar per pai. Ini adalah harga pembayaran internasional yang paling masuk akal. Gila ini pembahasan. Mang Adun tadi berspekulasi itu ya, beliau itu kan riset gitu kan, terus dengan pengetahuan beliau yang ya di bidangnya kan, ternyata benar gitu. Ya terbukti di sini beliau melakukan riset ke perdagangan internasional perharinya seperti itu, sampai hitung-hitungan harga pai kalau murah, kalau tinggi, dan kalau 314,159 US dollar per pai ini adalah harga pembayaran internasional yang paling masuk akal, karena sesuai dengan kalkulasi atau hitung-hitungan yang mana di situ dinyatakan ya adalah 6 hingga 11 triliun US dollar gitu loh. Itu perdagangan harian. Nah, jadi pai bisa sampai di 314,159 US dollar per pai ya, itu dikarenakan menyesuaikan perdagangan harian internasional. Wow. Sekarang mari kita lihat angka-angka dari perdagangan Tiongkok. Menurut statistik Bea Cukai tahun 2023, total nilai impor dan ekspor barang Tiongkok pada kuartal 1 2023 adalah 9,89 triliun CNY, itu mata uang ini ya, Cina kalau nggak salah, naik 4,8% dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, ekspor mencapai 5,65 triliun CNY, naik 8,4% tahun ke tahun, dan impor sebesar 4,24 triliun CNY, naik 0,2% tahun ke tahun. Totalnya dalam US dollar adalah 1,3846 triliun US dollar. Jika harga pai 100 US dollar, maka dibutuhkan 13,846 miliar pai. Saat ini kami telah memindahkan 2,4 miliar pai dan 1,6 miliar, namun hanya tersedia 0,8 miliar. Bahkan dengan banyaknya migrasi berikutnya, jumlah ini tidak akan tercapai dalam waktu 3 tahun. Stop di situ dulu, barangkali pioners agak bingung ya. Jadi maksudnya di sini nih Jojo Pai ya, ini kembali ke hitung-hitungan angka yang berputar ya. Itu di kuartal 1 2023 di Cina ya, maksudnya soal hitung-hitungan nilai ya mata uang yang beredar seperti itu. Jadi sampai membutuhkan bagaimana bisa gitu kan pai itu terhubung gitu, atau sesuai dengan perputaran uang ya, sampai triliunan seperti itu gitu, yaitu dibandingkan atau disesuaikan dengan pasokan pai saat ini seperti itu. Nah, itu untuk bisa mencapainya
sampai ke harga dolar di situ, triliunan seperti itu ya, itu tidak akan tercapai dalam waktu 3 tahun katanya. Dan ini hanyalah data kuartal pertama Tiongkok. PAI diharapkan berfungsi sebagai mata uang pembayaran internasional. Hal ini jelas tidak dapat dicapai dengan 100 US dollar. Bisakah GCP memenuhi hal ini? Oke, kita dapat melihat bahwa dibutuhkan 4,473 PAI berdasarkan kebutuhan tahunan Tiongkok. Diperkirakan dibutuhkan 200.000 PAI. 233 negara membutuhkan 40 juta PAI hanya untuk transaksi, dan bahkan jika kita membaginya ke beberapa negara kecil sebanyak 4 ya, jumlah tersebut masih memerlukan 10 juta PAI. Transaksi ini tidak termasuk transaksi peer-to-peer individual karena PAI ingin menjadi mata uang yang stabil, sehingga titik awal harus tinggi untuk memberikan landasan yang kokoh bagi stabilitas selama ratusan tahun. Transaksi keuangan dan perdagangan global melibatkan sejumlah besar uang dan memerlukan banyak PAI, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan internal, ditambah kebutuhan pembayaran dan transfer internasional. Dan itulah mengapa kita membutuhkan GCP 314,159 dolar. Oke. Jadi ini alasannya ya, alasannya kenapa kita tuh butuh gitu loh harga GCP dengan nilai ya 31,1459 dolar itu untuk memenuhi ya di sini transaksi secara tahunan, baik itu perputaran triliunan juga uangnya ya, dijelaskan sama Jojo PAI. Harap jangan buang waktu berdebat tentang harga atau GCP. Jika Anda ingin berbelanja cepat seperti bengkel mobil, KY, atau mengurus keluarga dan orang tua Anda, dukung GCP. Semoga beruntung dan sukses bersama PAI dalam waktu dekat. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Oke. Thank you Pak Jojo ya. Terima kasih. Jadi ini jujur Mang Adun yang kurang minat sih sama matematika ya, tapi mau bagaimana lagi, kita sudah membahas panjang lebar, kali tinggi, kali apalagi ya. Wah, ini luar biasa pembahasannya, yang pada intinya bagaimana nilai GCP itu sampai harus terbentuk, kata Jojo PAI ya, dengan banyaknya diambilkan sebab akibat faktor ya secara internasional, baik itu di negara-negara luar maupun di Cina ya. Ini kan sebagai penggambaran saja. Karena apa? Karena kalau misalkan dispekulasikan dengan rincian yang menyatakan negara-negara itu perputarannya segitu gitu, dan PAI itu yang akan dijadikan mata uang internasional, ya memang harus disesuaikan gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalkan contohnya saja yang tadi dibahas di sini ya, itu kan untuk daya tarik gitu loh. PAI kan tujuannya supaya lebih banyak mengajak orang memasuki Web3 dan merasakan blockchain. Bagaimana bisa itu terjadi kalau harga PAI rendah? Ini kalau menurut Mang Adun sangat logis lah ya, sangat logis ya. Walaupun kata Pak Jojo di sini ya, tetap ya kita sama-sama ya gitu. Jadi tidak usah diperdebatkan. Beliau mengatakan di sini harap jangan buang waktu berdebat tentang harga atau GCP ya. Ini mah buat studi banding aja ya gitu, biar pioners yang udah tahu jadi lebih tahu lagi, dan bagi yang belum tahu dan penasaran dengan nilai PAI itu ya jawabannya ada di sini dalam video ini, dalam pembahasan ini salah satunya. Karena banyak banget Mang Adun udah share pembahasan soal GCP. Oke, thank you ya pioners. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita gaskan lagi di informasi PAI yang berikut-berikutnya. Bye bye.